Kita bersyukur untuk hari ini, karena hari ini adalah hari yang diperingati oleh seluruh dunia, yaitu Jumat Agung. Jumat Agung adalah, saudara, itu berbicara tentang penderitaan, sengsara daripada Tuhan sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara, ini semua dilakukan oleh Tuhan karena cintanya, karena kasihnya. Dan itu adalah bukti cinta dan bukti kasihnya kepada setiap saudara dan saya, sehingga dia rela mati, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dan membayar lunas setiap saudara dan saya. Kita, saudara dan saya, seharusnya mati karena dosa, binasa, dan ada di neraka. Tetapi karena cintanya, dia menebus dan membayar lunas setiap saudara. Artinya setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, apa yang dilakukannya, saudara menerima, maka janjinya itu digenapi. Saudara, mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Matius pasal 27 ayat yang ke-46, kita membacanya bersama-sama. Saya undang untuk saudara berdiri. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Sudah dapat semua? Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Elohim, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kita lihat lagi dalam kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Saudara, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikian dia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan duduk. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini tidak bisa dibesarkan kan? Tidak bisa dibesarkan, buat besar. Jadi yang tayangannya itu tidak muncul. Ya saudara, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan in sport. Nggak bisa juga ya namanya ya. Yang itu besar Pak? Tuh, besar. Ya. Ini nggak bisa juga ya. Itu nyapa
tadi yang saya pasang itu, ini apa? PowerPoint-nya. Sudah. Apa terlalu jauh ya? Oke. Nah, saudara, sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan sengsara itu ada namanya Kamis Putih. Kamis Putih itu adalah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan malam bersama, mengambil cawan perjanjian baru. Sebenarnya ini adalah satu peristiwa di mana Tuhan itu memberitahukan kepada setiap murid-muridnya bahwa besok aku akan mati di atas kayu salib. Tetapi murid-muridnya tidak paham dan tidak mengerti. Ya, jadi dia menerima perjamuan dia begitu saja. Cuma setelah segala sesuatunya itu terjadi, dilewati, baru mereka memahami, oh ternyata seperti itu. Nah saudara, inilah Kamis Putih, di mana sebenarnya Tuhan itu, Yesus itu sudah memberitahukan bahwa melalui roti dan anggur ini, inilah tubuh dan darahku yang harus engkau peringati. Lalu murid-muridnya mungkin bertanya, kita juga bertanya, apa yang diperingati? Orang semua masih ada seperti biasa. Tetapi saudaraku, mereka tidak tahu bahwa itu adalah jam terakhir, ya, di mana Yesus Masiah akan mati di atas kayu salib, mengalami sengsara seperti itu, penderitaan dan sampai mati ya, di atas kayu salib. Saya sebenarnya kurang suka kalau bicara nek-nek gitu, ya, karena itu sebenarnya membuang waktu. Tapi kok tidak bisa, gitu, ya. Padahal tadi sangat bisa. Ini kurang pakanan, kita beli yang baru. Ayo, di next. Iya. Jadi saudara, kalau kita melihat ini, itu adalah perjalanan, ya, perjalanan menuju puncak. Perjalanan menuju puncak, di mana Tuhan Yesus itu ditinggikan, di mana Tuhan Yesus itu dimuliakan, seperti itu. Tetapi ini adalah satu penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus Masiah. Sama dengan kita, kalau kita mau menuju puncak, itu pasti juga akan mengalami. Karena sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, itu pasti harus membayar harga. Jadi setiap saudara dan saya, kalau penderitaan itu sebenarnya di dalam Kristus, di dalam Yesus Masiah itu adalah jalan menuju kemuliaan, jalan menuju puncak. Nah, kalau orang Jawa itu berkata begini, jer basuki mawa beo. Basuki itu kemuliaan, beo itu biaya. Jadi tidak ada kemuliaan yang tanpa biaya. Tidak ada kemuliaan itu yang tidak membayar harga. Nah, orang zaman sekarang ini maunya, dia tidak mau menderita, dia tidak mau mengalami satu tahapan ujian, itu tidak mau, tetapi maunya langsung enak seperti itu. Dan itu tidak ada rumusnya di dalam Tuhan. Ya, Tuhan selalu ingin mengatakan kepada setiap kita bahwa Yeremia saja diperintahkan, pergilah, lihatlah tukang priuk. Ya, lihat bagaimana tukang priuk itu bekerja. Nah, setelah dia lihat, dia baru tahu bahwa begitu susahnya
Ya, ternyata tukang periuk itu harus ambil tanah dulu, lalu dibentuk, ya toh. Tanah itu dibersihkan dari rumput, dari batu, dari kerikil, ya. Lalu mulai dibentuk menjadi satu bejana. Gitu. Nah, bejana sudah bagus, tetapi masih lembek, harus dimasukkan ke dalam dapur, ya harus dimasukkan ke dalam api, ya, seperti itu. Nah, ada risiko yang pertama adalah bejana itu pecah, dan risiko yang kedua, bejana itu akan keluar dengan indah, dengan cantik dan kokoh kuat. Lalu tinggal dipoles, dipertontonkan atau dijual. Nah, seperti itu. Demikian juga Tuhan berfirman kepada Yeremia, seperti itulah aku membentuk atau membangun manusia. Membangun setiap saudara itu seperti itu. Jadi kita tidak perlu kaget, tidak perlu. Kalau ujian harus datang, pencobaan harus datang, apalagi itu kalau karena kita yang bersalah atau kita yang berdosa. Kita mau pakai prinsip manusia duniawi atau mau pakai prinsip manusia rohani, sebenarnya itu sudah kelihatan, sudah tahu bahwa saya ini menggunakan prinsip manusia duniawi, saya menggunakan prinsip manusia rohani. Saudara, ya, karena menuju puncak ini, ya, dikatakan menuju puncak, ya, di mana kemuliaan dinyatakan itu, saudara, dia mati itu untuk mengampuni, dia disalib itu untuk mengampuni, untuk menebus dan membayar lunas kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Tapi mengapa kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Itu persoalan besar yang kita lihat dan sering kita alami di dalam hidup ini. Nah, saudara, kita lihat yang berikut. Kita lihat yang berikut, ya. Jumat Agung itu mengenang penderitaan sengsara Yesua Hamasia sampai mati di salib, memperingati penyaliban dan kematian Yesua Hamasia di Golgota, di Bukit Tengkorak. Saudara, ini semua dia lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa hambaku akan berhasil. Saudara dan saya juga akan berhasil. Pada waktu dia dicaci maki, ya toh, waktu dia dicaci maki, itu tidak membantah. Pada waktu dia disiksa, itu tidak membantah. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulutnya. Dia mengatupkan mulutnya. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Petrus, ya, saya akan melihat untuk saudara kitab Petrus, ya, dalam 1 Petrus kalau tidak salah, ya. Di situ dikatakan ketika ia dicaci maki, ketika ia diolok-olok, itu saudara, sebenarnya kalau ada ini enak karena itu ayat itu ada di belakang. Saya tidak catat keluar ayatnya, tapi tidak bisa, tidak apa-apa. Ya, jadi dalam 1 Petrus itu dikatakan, nanti akan kita lihat. Itu dikatakan ketika dia dicaci maki, ketika dia mengatupkan mulutnya, tidak mengeluarkan sepatah kata. Beda dengan kita, begitu kita dicaci maki, kita berusaha untuk membalas. Begitu kita dirugikan sedikit saja, kita berusaha untuk menuntut.
Harus seperti itu. Itu yang kita lihat dalam kenyataan setiap hari. Berarti kita pakai pola duniawi seperti itu, bukan pola rohani. Nah sekarang yang Tuhan perhitungkan itu yang bagaimana? Yang Tuhan perhitungkan itu adalah kalau engkau dijahati, engkau tidak berbuat kembali untuk menjahati orang. Kalau engkau disakiti, engkau tidak membalas kembali untuk menyakiti orang. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, ampunilah dia. Itu kata firman Tuhan. Karena kalau engkau mengampuni, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Seperti itu. Dan saudara, ini yang harus kita lakukan. Ya. Nah, saudara lihat, sekarang lihat yang berikut ya. Yang berikut. Nah, saudara, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Eli lama sabachthani. Puncak atau klimak dari perkataan Yesus di kayu salib ini, di dalam penderitaan ini, rasa sakit yang amat sangat menyakitkan akibat gerakan siksaan ya. Mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore itu ada yang dikatakan itu kelam pekat. Saudara, saya ada kirim di grup itu. Pakunya ukurannya berapa, lalu kemudian berapa kali dia harus dipukul, ya, berapa kali dia pikul salib itu jatuh dan lain sebagainya. Ya. Saudara, kegelapan ini bukan kegelapan biasa, bukan. Tapi kegelapan ini juga bukan fenomena alam, bukan. Tetapi alam itu terjadi sesuatu yang supranatural, yaitu gelap, dikatakan kelam pekat, sangat gelap sekali, seperti itu. Nah itu yang terjadi, kegelapan ini ajaib, ya. Sebab waktu Yesus lahir juga, terang itu juga terang yang ajaib melalui bintangnya, yaitu bintang Bethlehem. Nah, saudara harus pahami ini, puncak klimak ini adalah di mana dia merasa sudah tidak mampu, tidak sanggup sebenarnya. Makanya banyak orang menyerang kekristenan. Tuhan kok minta tolong, gitu, seperti itu. Padahal dia sebenarnya memang posisinya sebagai manusia, tetapi dia juga Tuhan 100%. Nah, saudara harus kita pahami ini dan mengerti. Ya. Dan saudara yang berikut adalah yang kedua. Kepada Bapa, ia bertalu-talu doanya merupakan nubuatan dalam Mazmur 22 ayat 2-3. Mengapa Bapakku, mengapa Elohim berseru kepada Elohim Yahweh? Itu jawabnya ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 ya. Bisa tolong dibaca? Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba, dan dia 100% manusia, 100% juga dia Tuhan atau Elohim. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 2 6, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia yang ada di kemuliaan ini turun ya, menjadi manusia. Ya. Firman itu menjadi daging. Dan ada di antara kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Kemudian yang ketiga, kelam pekat, kegelapan itu menutupi bumi.
Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kelak pekan ini terjadi? Karena sebenarnya Bapa Elohim Yahweh itu tidak mampu lagi untuk melihat penderitaan yang dialami oleh Yeshua HaMashiach. Nah saudara, darah itu tercurah mulai dari kepala. Waktu mahkota duri itu menancap di kepala, darah tercurah dari kepala. Kemudian dari tangan dan tangan kiri dan tangan kanan yang dipaku. Kemudian dari kakinya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, seluruh tubuhnya itu ditutup dengan darah. Ya, saudara, di situ dikatakan 6,5 liter darahnya itu tertumpah. Di situ dikatakan Bapa Yahweh memalingkan mukanya dan tidak mampu lagi melihat penderitaan Yesua. Saudara mungkin tanya, pendeta kok tahu dari mana? Sebenarnya ini adalah visi yang Tuhan tunjukkan. Ya. Jadi seperti itu, seperti kayak ini doh yang kemarin tuh. Sampai masa tuamu dan masa putiramu, aku tetap dia, aku mau menggendong kamu. Seperti itu saudara. Itu kan kita kan semua digendong. Ketika Iblis menuntut, lalu Tuhan bilang jangan ambil nyawa anakku ini yang aku gendong. Ambil Mesir, ambil Ethiopia, ambil bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa anakku. Pendeta, tidak ada kitab tulis seperti itu. Tapi itu bayangan, itu vision. Tetapi kan firman-Nya ada. Ini juga sama. Jadi saudaraku, Tuhan Yesua itu sebagai manusia itu menjadi korban, menjadi pengganti seperti anak domba yang disembelih. Darahnya tercurah dari kepalanya, tangannya, tubuhnya dari tubuhnya dicambuk itu sudah penuh dengan darah. Dari deraan, kakinya, lambungnya yang tertikam, darah itu menutupi seluruh tubuhnya. Pada waktu darah itu menutup seluruh tubuhnya, saudara, saat itulah Bapa Yahweh melihat Yesua itu menebus, membayar lunas hutang. Saudara, pada waktu darah itu menutup itu, darah itu menutup, darah itu membayar lunas hutang, darah itu menebus setiap manusia yang ada di bumi ini. Ya, jadi bagaimana sebelum tubuhnya tertutup? Itu gak bisa. Jadi darah itu betul-betul sudah menutupi seluruh tubuhnya. Nah, Ibrani pasal 9 ayat 22 itu mengatakan tanpa pertumpahan darah itu tidak ada pengampunan, tidak ada. Jadi ini adalah puncak, ini adalah klimaks, yaitu mengampuni. Di dalam Alfa itu dicatat, video Alfa kemarin. Ada seorang keluarga, suami istri punya anak satu-satunya, namanya Sarah. Saudara, Sarah ini punya pacar yang lama diputus, lalu dia punya pacar yang baru. Nah, setelah tidak diceritakan di situ, tetapi pacar yang lama dan yang baru ini sekongkol, lalu memperkosa Sarah dan membunuh Sarah. Diperkosa dan dibunuh, dibuang di jalan tol. Begitu. Saudara, anak satu-satunya semata wayang
dia dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Tiba-tiba mati. Matinya bukan mati biasa, bukan, tetapi mati karena diperkosa dan dibunuh. Saudara, keluarga ini berontak dan marah sekali. Yang melakukan ini harus dihukum mati. Tetapi saudara, karena keluarga ini cinta Tuhan, dia berdoa, apa yang harus saya lakukan Tuhan terhadap pemerkosa dan pembunuh anak saya ini? Tuhan bilang, ampuni dia. Bahkan Tuhan memperlihatkan dirinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Apakah kita bisa mengampuni? Dengan saudara yang saudara sedikit saja, apakah kita bisa mengampuni? Saya ini bersyukur kepada Tuhan, karena saya dalam satu keluarga itu semua baik, semua itu baik. Kalau saya butuh pertolongan, saya akan bilang, tolong saya pinjam uang 25 juta. Itu langsung, saya bicara itu langsung juga uang itu dikirim. Saya cuma bilang nanti tanggal sekian bulan depan saya kasih kembali. Saya kasih kembali betul, saudara, bukan saya tipu-tipu. Seperti itu. Ini sebuah fellowship. Tapi kita lihat di sekitar kita, orang satu keluarga saja, kakak adik, itu tidak bisa saling mengampuni, tidak bisa. Lalu tiap hari duduk di bangku gereja bikin apa? Apa yang saudara dengar di gereja itu? Nanti timbul penyesalan. Setelah apa? Setelah semuanya terjadi dan kita tidak bisa kembali lagi, tidak bisa. Karena kekristenan ini bukan agama, bukan sekedar agama, bukan. Karena kalau agama itu kan mengajarkan sesuatu yang baik dan semua orang diminta untuk baik. Tetapi manusia tidak bisa baik, saudara, tidak bisa. Manusia itu bisa baik, manusia itu bisa diubah kalau dia berjumpa dengan Tuhan. Kalau tanpa perjumpaan dengan Tuhan, tidak bisa. Seperti kayak saya ingin berubah, itu tidak mungkin. Kalau saya tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak mungkin saya bisa berubah. Saya ini orang brutal sebenarnya. Orang sangat brutal. Tapi Tuhan ubah. Saya ini tukang marah. Tapi Tuhan ubah. Ya sisa-sisanya masih ada lah. Makanya jangan bikin gara-gara. Selalu orang itu bikin gara-gara selalu. Ya sisanya itu yang keluar biasanya. Nah ini yang sebenarnya juga kurang baik. Kurang baiknya apa? Karena orang tidak menyadari akan hal itu. Tidak menyadari. Karena saya sendiri dulu tidak seperti itu. Tidak. Saya itu dari sejak umur 9 tahun, saya ini sudah menderita. Saya sudah kerja dari umur 9 tahun. Dan saya tidak ikut papa, tidak ikut papi dan mami saya tidak. Saya sudah terpisah dengan orang tua. Dari umur 9 tahun sampai umur 17 tahun. Setelah saya lulus SMP, saya kerja dan dari
9 tahun saya sudah kerja. Saya kerja apa? Tambal ban sepeda, tambal ban motor. Begitu. Itu yang saya kerja. Dan saya dapat uang. Tapi uang itu bukan saya berikan ke papi dan mami saya, tapi tidak. Karena saya ikut om saya. Nah, setelah lulus SMP, 1,5 tahun lagi saya ikut om saya. Dan saya mengambil keputusan untuk pergi ke Kalimantan. Saya pergi ke Kalimantan itu, di tengah hutan itu saya masih muda sekali. Mungkin saya umur sekitar 17, hampir 18 tahun. Itu kehidupan yang menakutkan. Tetapi saya tidak menganggap itu kehidupan yang menakutkan, tidak. Orangnya garang-garang. Tetapi saya pun juga mengimbangi juga jadi orang yang garang juga. Apa kau kira kalau saya masuk ke hutan lalu ketemu ular, saya potong, saya makan ular itu? Itu tidak membuat orang takut. Orang takut. Seperti itu. Itulah yang saya alami. Itulah yang saya lakukan. Ketemu dengan soa-soa yang besar itu, kita tangkap dan kita potong, kita makan. Enak itu, enak sekali. Nah saudara, ini yang saya alami. Makanya waktu saya turun kembali ke kota, saya tidak takut dengan siapapun, saya tidak takut. Betul-betul saya tidak takut. Nah seperti itu saudara. Cuma waktu itu saya memang tidak terjun ke kejahatan saja. Jadi kalau terjun ke kejahatan ya bahaya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari ya, saudara. Karena kita semua sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan pun menangkap saya waktu saya kerja di Wapoga. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan mendatangi saya. 2 kali Tuhan mendatangi saya. Yang kedua waktu saya sakit. Coba saudara renungkan. Makanya kemarin di penjara kita itu berusaha untuk bagaimana orang yang ada di dalam penjara itu berjumpa dengan Tuhan. Saya sampai menangis minta supaya Tuhan itu hadir. Saya minta supaya Tuhan itu menjamah mereka di penjara kemarin itu. Oh, di penjara kemarin itu spektakuler sekali, sangat-sangat spektakuler. Dan Bapak itu melihat orang-orang yang ada dalam penjara itu sedih. Seperti waktu saya menangis, ya sedih. Siapa yang peduli dengan mereka? Tidak ada yang peduli dengan mereka, tidak ada. Saudara dan saya sudah dipakai Tuhan untuk peduli dengan mereka. Secara manusia, apa saudara pikir saya mampu? Tidak. Dari sisi keuangan saja saya sudah tidak mampu. Saya mampu. Kemarin yang dikasih anggota DPR itu 2 juta masuk di situ. Itu kan masuk di gereja, masukkan di itu. Kemudian saya tambah 1 juta, cuma 3 juta itu saja uang. Tetapi saudara, bagaimana kita bisa punya uang sampai 10 juta? Kemarin itu saudara, dana yang masuk itu 10 juta. 10 juta. 10 juta. Dan itu tidak mungkin. Saya berusaha untuk berbicara dengan Pak Wakil Bupati, saya berusaha dengan ini untuk minta bantuan, tapi tidak ada. 1 sen pun tidak ada. Saudara, manusia wajar saja. Tetapi
Tetapi orang yang tidak kita duga, orang yang tidak kita kira, kita hanya bercerita saja, saya hanya bercerita saja. Saya mimpi begini dan saya mau melayani di penjara. Gini. Ini yang kami butuhkan. Saudara, orang ya dari kita ada, dari jemaat ada. Tapi yang dari luar yang tidak kita kira, itu mereka kirim 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kemudian ada yang 2 juta mereka kirim. Dan itu mustahil. Kalau saya suruh mengulangi lagi begitu, mungkin saya tidak. Tetapi kalau Tuhan suruh, ya saya akan lakukan lagi. Kalau suruh mengulangi dengan kekuatan saya, tidak. Tetapi kalau Tuhan suruh, saya akan lakukan lagi. Saudara, jadi waktu tubuh Yesus tertutup dengan darah, akibat luka, akibat tangan, kaki yang dipaku, darah yang tertutup dengan darah. Disitulah pada pusat transaksi itu terjadi. Transaksi itu terjadi. Setiap kita yang percaya Yesus itu ditebus dan dibayar lunas. Semua surat hutang, semua dosa itu dibayar lunas. Selesai. Mengapa kita yang sudah dibayar lunas kita tidak mau juga untuk melakukan hal yang sama? Kita sering menyanyi mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Tuhan sudah mengampuni engkau terlebih dahulu. Di dunia ini cuma sementara. Kalau Tuhan bilang besok kamu mati, mati kamu. Saya juga sama, kalau besok kamu mati, mati. Jangan main-main dengan hidup ini. Ini betul. Karena Tuhan yang berkuasa. Kita kan maunya diangkat, kita kan maunya diberkati. Tidak ada orang yang tidak mau itu. Tetapi orang tidak mau bayar harga. Itu persoalan. Tidak mau membayar harganya, tidak mau. Saudara, kematian Yesus Hamasiah ini bukan kematian sembarang kematian, bukan. Ini mengubah seluruh tatanan dunia, mengubah seluruh sejarah dunia. Itu berubah. Kenapa kita tidak mau berubah? Kita harus berubah. Setelah saudara mendengar firman ini, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saudara segera dan minta ampun kepada Tuhan. Minta diputihkan, minta diselesaikan. Saudara, hidup ini cuma tidak lama. Di dunia ini, kita ini bukan tempat kita di dunia ini. Saya pun rasa-rasanya pengen cepat pulang. Saya, kalau saudara saya tidak tahu. Tetapi saya masih punya tanggungan. Punya tanggungan. Ada hal-hal yang harus saya selesaikan. Ada hal-hal juga yang perlu saya bangun. Makanya saya minta, kalau boleh Tuhan kasih saya kesempatan. Kalau boleh. Tapi kalau tidak, ya saya mau pulang saja. Selesai tidak urusan. Begitu. Nah, saudara, kenapa saya ngomong seperti begini ya? Saya tidak menakuti saudara, tidak.
Nah saudara, jadi itu transaksi itu terjadi pada saat Yesus Masiah tubuhnya penuh ditutup dengan darah. Dia menebus, membayar lunas manusia. Dia mati di gantung itu menggantikan engkau mati. Dia mati di gantung itu menggantikan saudara dan saya mati. Seharusnya kita yang mati, kita yang harusnya dihukum, tetapi Tuhan menggantikan kita. Kita beroleh anugerah, kita beroleh keselamatan, dan waktu Dia menggantikan kita mati, menebus dan membayar lunas kita, itulah yang dibilang Tuhan itu juru selamat. Dan juru selamat itu tidak ada yang lain, Yesus Masiah, satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Amin. Tidak ada yang lain. Agama-agama lain tidak punya juru selamat. Mereka hanya mengandalkan apa? Kebaikan. Mereka hanya mengandalkan apa? Saudara, pengetahuan berbuat baik. Saudara, apakah dengan berbuat baik, dengan pengetahuan agama bisa masuk surga? Tidak, menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Kalau engkau tidak percaya Yesus, kalau engkau tidak percaya Yesus Masiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dan membayar lunas, engkau tidak akan masuk surga. Ini yang saudara harus sampaikan. Saudara harus berani berbicara. Tidak akan masuk surga. Mungkin nampaknya kita egois, tetapi itulah yang terjadi. Saudara, jangan sampai kita nanti ditolak. Engkau adalah manusia pembuat kejahatan. Jangan sampai itu terjadi. Nah saudara, mari ya. Transaksi itu saudara sudah ditebus dan dibayar lunas. Cuma yang menjadi persoalannya adalah apakah kita sudah setia dan taat kepada Tuhan, ingin untuk melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Tuhan ada di dalam hatimu, ada dalam hatiku. Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya hasrat hati. Tapi seringkali kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan, tidak mendengarkan firman, tetapi kita mendengarkan orang dari luar yang membisik di telinga kita. Orang yang dari luar membisik di telinga kita. Kita yang rohani, orang yang dari luar itu orang yang bukan rohani, membisik di telinga kita dan kita ikut orang itu. Ini persoalan, saudara. Dan itu tidak boleh terjadi. Pastor Stephen pun mengatakan hal yang sama. Stephen Agustinus mengatakan hal yang sama. Bisikan-bisikan dari luar itu bisa membuat saudara tersesat, bahkan saudara tidak akan masuk surga. Kalau kita mendengar, hati-hati saudara. Lebih baik saudara mendengarkan Tuhan, berdoa. Kalau perlu duduk di bawah kaki Tuhan, menangis, tanya Tuhan, ini gimana Tuhan? Seperti papa dan mamanya Sarah. Saudara tahu papa dan mamanya Sarah? Pada waktu di pengadilan dia bilang, Pak Hakim, saya mengampuni dia. Jangan hukum dia dengan hukuman mati. Jangan hukum dia seumur hidup. Kalau boleh Pak Hakim, hukum dia sependek mungkin. Lalu apa yang terjadi? Keluarga ini mengampuni
2 orang pemuda yang sudah memperkosa dan membunuh anaknya. Yang paling luar biasa adalah suami istri, papa dan mamanya Sarah ini suka pergi ke penjara dan mengunjungi pemuda ini. Pemuda ini pemuda dari seberang, yang jelas bukan Muslim, bukan Kristen. Memang di video itu tidak diceritakan, tapi kisah lengkapnya saya tahu. 2 pemuda ini bertobat, percaya Yesua Mesias. Itu harga yang dibayar oleh keluarga papa dan mama Sarah. Mereka bahagia karena anaknya mati, tapi 2 orang ini menjadi pengganti. Saudara, ini bukan cerita aneh, bukan. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang kita harus mengerti dan paham. Hari ini, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari kita, saudara, ada perjamuan kudus ini. Saudara minta ampun, saudara minta diputihkan, karena Tuhan itu berkemurahan. Karena hari ini kita melihat Yesua HaMasiah itu mati dan melakukan transaksi, yaitu penebusan, dan itu sudah dilakukan. Hanya ada hal-hal yang mungkin kita tidak berkenan. Kita melawan, kita memberontak, itulah yang kita harus minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan menyucikan. Yang lemah, Tuhan akan kuatkan kembali. Yang sakit, tidak ada yang mustahil, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan sembuhkan. Amin. Oke, yang berikut. Saudara lihat, penderitaan sengsara yang dialami Yesua HaMasiah sampai ke penyaliban itu adalah bukti cinta. Dia membuktikan, bukan omong kosong. Bukan omong kosong. Orang dunia menyerang, yang mati itu bukan Yesua, itu diganti. Mayat Yesua itu dicuri. Tetapi sejarawan menulis, Flavius Josephus, Cornelius Tacitus, dan ada Suetonius, ada 7 atau 9 sejarawan itu menulis. Dan tulisannya menyatakan yang mati itu adalah Yesua HaMasiah dan bangkit dari kubur. Itu nanti hari Minggu kita memperingati Paskah, itu adalah kebangkitan. Seperti itu. Nah, saudara, melalui darah yang sama ini, kalau kita tarik di masa yang lalu, darah ini adalah anak domba. Dulu itu darah binatang, karena Yesua belum ada. Yesua ada ini kan menggenapi, sehingga orang tidak berkali-kali membawa binatang, tetapi cukup percaya dengan Yesua sebagai anak domba. Kalau dulu anak domba yang disembelih dan darahnya diolah di ambang pintu rumah mereka, mereka diselamatkan, luput dari maut. Itu Paskah di dalam perjanjian lama. Itu pun dilakukan masih turun-temurun. Untuk bagian ini mungkin kita tidak melakukan membawa binatang lagi, membawa anak domba, membawa lembu lagi, tidak. Tetapi kita hanya cukup datang percaya Yesua HaMasiah. Amin. Nah, saudara, itu bukti cintanya, kasihnya kepada setiap saudara dan saya. Dan itu sudah dibuktikan dengan dia melakukan satu tindakan, membayar lunas, melakukan transaksi dengan setan, membayar lunas setiap dosa, setiap surat hutang, dosa itu dibayar lunas, semua itu dibayar lunas. Yang mati dihukum disalib menggantikan kita. Nah, sekarang kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke 22 sampai 25.
deraan, siksaan yang amat sangat, itu tidak membuat Yeshua HaMashiach ngomel-ngomel, sungut-sungut. Tetapi kita sering kali, saya saja masih ngomel-ngomel kadang-kadang, tapi saya sering kali menyadari dan itu salah. Saya juga masih terus dibentuk sama. Saya mengaku sekalipun saya ini pendeta, pendeta juga tidak kebal dosa. Tidak ada pendeta yang kebal dosa, tidak ada. Pendeta juga kalau dia salah juga tidak akan masuk surga, dia masuk neraka. Pendeta-pendeta juga harus tahu. Jangan mau bilang aku gagah-gagah sembunyikan dosa. Aduh, jangan sampai hal itu terjadi. Ayo kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai 25. Ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada Bapa Elohim, Bapa Yahweh, yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Memikul. Jadi darah itu membayar, memikul semua dosa kita. Darah yang menutup tubuhnya itulah yang menebus dan membayar lunas. Gimana Tuhan? Terus supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ya. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya bagi yang sakit kamu sembuh, kamu dipulihkan. Amin. Coba baca lagi Yohanes 1 ayat 29. Ini puncak mengapa Tuhan Yesus itu mengampuni dosa. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Lihatlah dia yang mati digantung di atas kayu salib itu, menghapus semua dosa dunia. Amin. Menghapus semua dosamu dan menghapus semua dosaku. Hari ini adalah kesempatan untuk setiap saudara, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, menyimpang dari kebenaran, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, saudara minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni. Minta diputihkan supaya Tuhan memutihkan hidupmu kembali. Engkau berkenan, engkau layak kembali di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada penghalang lagi dalam hidup. Tapi kalau engkau tetap simpan dosa, ya sudah, yang penting saya sudah berbicara, pendeta sudah berbicara, gembala sudah berbicara untuk menyampaikan yang terbaik, untuk menuntut, mengajar, menuntut, dan membawa kembali domba-domba. Mari kita naikkan satu pujian. Mungkin masih ada kan? Tapi sudah habis. Oh ya, ya saudara, ini syarat saja, syarat Yeshua HaMashiach masuk ke dalam alam maut. Syarat yang pertama adalah Yeshua HaMashiach itu tidak berdosa, tapi dibuat menjadi berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kutub. Ya, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat dengan cara menjadi kutub karena kita, sebab ada tertulis, terkutublah orang yang digantung pada kayu salib dengan matinya di atas kayu salib. Hukum Taurat itu batal.
Musa datang membawa hukum Taurat. Yesua HaMasiah datang membawa bukan hukum, tetapi kasih karunia. Kasih karunia yang dia bawa. Oke, next, berikutnya. Nah, saudara, pada waktu dia mati dan menyerahkan nyawanya, pada waktu semua darah itu sudah menutup seluruh tubuhnya, dan dia sudah selesai melakukan transaksi penebusan, membayar lunas semua dosa, membayar lunas semua surat hutang dosa itu. Saudara, terjadilah gempa bumi yang hebat. Saudara, dan tabir bait suci itu terbelah. Ini bukan fenomena alam, tetapi ini perkara yang supranatural. Tabir bait suci itu terbelah dan terbakar. Pintu surga dibuka. Orang bisa langsung lihat surga bagi yang percaya kepada Yesua HaMasiah. Amin. Saudara hanya tinggal menyampaikan. Jadi dari halaman ada pintu gerbang, masuk halaman, orang senang main di halaman, di mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Mesbah korban bakaran itu berbicara tentang pertobatan. Kemudian kolam pembasuhan berbicara tentang baptisan. Masuk tahapan yang kedua, yaitu masuk dalam ada pintu kemah. Di situ tahapan yang kedua adalah ruangan suci. Ada meja roti pertunjukan, yaitu firman. Ada pelita emas atau kaki dian, yaitu karunia-karunia Roh Kudus dengan segala karunia-karunia yang ada. Dan ada mesbah dupa, itu berbicara tentang pujian dan penyembahan. Itu harus terus selalu berasap. Dupa yang terus harus dibakar. Dan yang terakhir adalah pintu tirai, yaitu ini pintu tirai dalam bait suci. Kain tirai dari bawah ini sampai ke atas, dia terbelah dan terbakar. Tuhan tidak mempersulitkan orang untuk masuk surga. Orang mau masuk surga dipermudah dengan percaya Yesus. Cuma masalahnya orang mau percaya. Dan semua itu adalah anugerah. Semua itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Itu kemurahan daripada Tuhan. Saudara, mari. Jangan biarkan hidupmu menjadi sia-sia. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Kalau kesulitan demi kesulitan yang kau alami itu karena ada dosa, segera kamu berbalik dengan segera, sehingga kesulitan-kesulitan ini tidak terus melanda hidup. Karena iblis mendakwa, karena iblis menuduh, karena iblis menggugat orang-orang pilihan. Jangan kau kira iblis tidak menggugat, dia menggugat orang-orang pilihan. Dia mendakwa siang dan malam dan menggugat orang-orang pilihan. Berkat yang seharusnya kita terima itu bisa pergi, dan kita tidak terima berkat itu. Hidup kita yang sebenarnya bisa menerima janji Tuhan, tetapi janji Tuhan tidak bisa kita terima. Harusnya kita berhasil dan beruntung, tetapi kita hidup dengan kesulitan demi kesulitan.
karena adanya dosa. Hidup kita susah, kemana-mana berjalan susah. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kemana kau pergi, engkau jalan dan sukses. Pilihan ada di tangan saudara, mau sukses atau mau susah. Tuhan sedang berfirman, kasih Bapakku sungguh